Halo semuanya, Yos. Gue Mahat, salam. Cerita Samurai King semakin menarik untuk diikuti, khususnya ketika memasuki arc atau tepatnya canon peperangan dalam negeri kerajaan Bos. Volume 8 ini pun masih berkutat pada canon tersebut. Dalam volume 8 ini, poin-poin penting yang dibahas diantaranya adalah alasan Desha menyerang kerajaan Bos, penyebab kematian Ibunda Boji, sejarah kelam Gigan, dan yang paling menarik adalah masa lalu 3 bersaudara kerajaan dunia bawah. Sebelumnya di volume ke-7 terdapat beberapa panel yang menceritakan masa lalu kerajaan dunia bawah di mana ternyata ayah dari Desha dan Despa bukanlah manusia melainkan sosok makhluk mitologi super. Ayah dari Desha dan Despa ini menikahi seorang manusia dan memiliki 3 orang putra, yaitu Desha, seorang manusia dengan kekuatan super yang mewarisi kekuatan ayahnya. Yang kedua yaitu Despa, anak laki-laki lemah yang tidak banyak mewarisi kekuatan sang ayah. Dan yang ketiga adalah Ouken, anak laki-laki tampan dengan sifat sederhana yang tidak memiliki sama sekali kekuatan dari ayahnya, sehingga dia harus bekerja keras untuk menjadi kuat. 3 bersaudara Desha, Despa, dan Ouken pada masa perang, mereka mencoba untuk melakukan kudeta di kerajaan yang dipimpin oleh ayah mereka sendiri dengan para tentara bayaran, yaitu klan Ogre. Sepertinya mereka bermaksud untuk membersihkan semua tentara kerajaan dunia bawah yang melakukan politik kotor, namun agak kesulitan karena tentara-tentara yang dilatih langsung oleh ayah mereka cukup kuat. Gigan yang menjadi prajurit dari pasukan kerajaan dunia bawah tiba-tiba berkhianat setelah mengetahui dia akan melawan tentara yang merupakan kelompoknya sendiri. Desha yang telah mengatur semua taktik gerilya pun terlihat sangat emosi karena belum mampu mengalahkan pasukan elit khusus ayahnya, walaupun mereka berhasil membuat kerugian besar bagi lawan mereka. Menurut Despa, orang paling pintar di antara mereka bertiga yang memiliki tugas menganalisa keadaan dan memberi kemungkinan pilihan taktik terbaik untuk dijalankan Desha sebagai jenderal. Untuk mengalahkan pasukan elit ayah mereka, mereka membutuhkan pasukan yang dilatih disiplin secara berkala. Ouken yang sadar akan hal tersebut pun mulai membentuk pasukannya dan melatih kedisiplinan sehingga mampu menciptakan pasukan terkuat yang pernah ada. Dan ini menjadi sejarah bagaimana pasukan dunia bawah menjadi pasukan yang ditakuti di seluruh dunia. Setelah mereka bertiga berhasil menguasai kerajaan sepenuhnya, di mana Desha menjadi rajanya, Despa menjadi penasihat, dan Ouken menjadi jenderal prajurit dunia bawah. Tiba-tiba hal tak terduga terjadi pada Ouken, di mana dia mendapatkan sebuah kekuatan misterius yang membuatnya abadi namun merubah atau memakan jiwanya. Ini semua sepertinya berkaitan erat dengan Miranjo dan juga iblis yang telah membuat Bos menjadi orang terkuat. Hal ini diperlihatkan dari tujuan Desha yang sebenarnya mengintervensi kerajaan Bos bukan sekedar mengambil semua tawanan kriminal berharganya, namun juga bermaksud untuk menyerang Miranjo yang menurut Despa sedang dalam keadaan tidak berdaya karena berada pada wadah cermin. Sehingga mereka akan mampu memaksa Miranjo untuk mengeluarkan iblis tersebut dan memenggal kepala dari iblis itu. Dan pada volume 8 ini pun diperlihatkan ingatan Boji ketika ibunya meninggal setelah Boji melihat Desha membahas Miranjo, di mana ternyata penyebab meninggalnya ibunda Boji adalah akibat perang. Miranjo yang saat itu bersamanya malah mencoba untuk melindunginya, walaupun di saat terakhir ibunda Boji seperti meminta sesuatu pada Miranjo. Di mana saat ibunda Boji menghembuskan nafas terakhir Boji yang berada di dekapannya sempat melihat Miranjo gugur dan melihat kaki raksasa yang kemungkinan besar itu adalah kaki iblis yang membuat Bos menjadi kuat. Ini juga sepertinya menjadi awal dari Miranjo menjadi cermin ajaib yang selama ini berperan sebagai antagonis alias membuat rencana-rencana yang menyebabkan perselisihan di kerajaan Bos. Latar dari volume 8 ini adalah lab tempat Miranjo yang berada di bawah tanah kerajaan Bos, di mana Desha dan pasukannya mencoba masuk ke kerajaan Bos dan dihalau oleh Domas. Boji bersama Gigan dan hewan buas mitologi yang sebelumnya disembuhkan oleh Hailing yang memang bertujuan untuk menuju hutan yang jalurnya
harus melewati lab tersebut bertemu mereka. Disinilah Boji bertarung dengan Desha yang dengan mudah mengalahkan Giga dan menceritakan semua hal tentang masa lalu pada Boji, termasuk memberitahu bahwa bos sangat menghormati Miranjo. Selain ingin menyerang Miranjo, Desha sebenarnya juga ingin berduel dengan bos karena menurutnya bos yang berada pada tubuh kecil Deida mampu dikalahkan oleh Desha. Namun karena harus melewati Boji terlebih dahulu, Desha sempat mendapat pesan dari Despa bahwa menurut analisa Despa, Desha tidak akan mampu mengalahkan Boji bahkan bos sekalipun, alias Boji telah melampaui bos. Hal ini bahkan diperlihatkan dari Boji yang mampu membelokkan petir dari Desha dengan senjata yang dia kenal merupakan milik Despa. Dan petir ini sepertinya adalah jurus andalan dari Desha. Akhir dari volume 8 ditutup dengan para kriminal dunia bawah yang berhasil merebut Miranjo dari Apis. Untuk saat ini, sekian.